hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Untuk kali ini saya mengajak kita belajar tentang doa Bapa Kami. Tidak perlu saya jelaskan lagi apa itu doa. Tentu kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, doa adalah ibadah kita di hadapannya. Doa adalah kesempatan di mana kita berbicara kepada Tuhan, mengalami persekutuan dengan Dia, menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan, juga sekaligus kita menyampaikan ucapan syukur, berbincang-bincang dengan Tuhan. Itu adalah doa. Dan untuk kali ini kita belajar tentang doa Bapa Kami. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itu kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Alkitab yang saya bacakan ini adalah Alkitab terjemahan terbaru, versi terbaru tahun 2023. Jadi ada beberapa kata yang sedikit berbeda dengan terjemahan-terjemahan sebelumnya. Kita kembali pada pembahasan kita tadi. Mengapa ini disebut sebagai doa Bapa Kami? Sudah menjadi hal yang umum di dalam pemakaian judul dari setiap tulisan oleh orang Ibrani maupun orang-orang pada zaman dahulu. Judul dari sebuah perikop, judul dari sebuah buku atau suatu kitab itu diambil dari kata-kata pertama. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan Bapa Kami yang di surga, nah kata Bapa Kami itu menjadi judulnya. Itulah yang dimaksud dengan doa Bapa Kami. Sesungguhnya doa Bapa Kami ini adalah doa yang paling sempurna. Contoh dan teladan dan ajaran doa yang terbaik, yang berguna untuk segala zaman. Dan ini diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ketiga pasal ini, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, itu mengajarkan tentang cara hidup warga kerajaan Allah. Cara hidup orang-orang yang sudah menerima keselamatan dan hidup bagi kerajaan Allah. Ini konteks yang sedang kita pelajari ini. Maka di bagian ini Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-11, pengajaran ini didahului dengan permohonan salah satu murid supaya Tuhan mengajar mereka bagaimana harus berdoa. Seperti apa harus berdoa. Inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Dan di dalam Matius, ini bagian dari khotbah di bukit. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pelajaran dan pembahasan tentang doa ini sebenarnya bukanlah soal teori yang saya mau sampaikan ini. Tetapi kita mau berjanji, berkomitmen untuk melakukannya sendiri. Ya, sama dengan belajar renang. Percuma saja dijelaskan bagaimana berenang, bagaimana tangannya, bagaimana kakinya. Lebih baik terjun langsung ke kolam renangnya. Demikian juga ketika kita belajar doa Bapa Kami, saya mengajak kita semua sejak saat ini kita berkomitmen berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pembahasan kita yang kita lakukan saat ini. Tetapi dalam hal ini juga harus ada keseimbangan. Keseimbangan yang saya maksud, jangan sampai kita dengan alasan berdoa kita melalaikan tanggung jawab yang lain. Ada kesaksian dari suatu keluarga. Suaminya, pasangannya terlalu sibuk untuk acara berdoa, tetapi dia tidak pernah berdoa di rumah. Saya mau sampaikan kepada kita sebagaimana Tuhan Yesus lakukan, telah memberikan teladan, walaupun tidak diungkap di ayat ini, bahwa dia sendiri mengambil kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Maka saya mengajak kita semua untuk berkomitmen. Harus ada waktu saat teduh
bersama Tuhan secara pribadi. Harus juga ada waktu secara bersama-sama dalam keluarga, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Inilah yang diajarkan, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, dan inilah yang mau kita pelajari. Kita mulai berkomitmen untuk berdoa, mengajak keluarga kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus masuk pada pokok pengajaran tentang doa Bapa Kami ini, Dia memberikan 2 peringatan terlebih dahulu. Secara eksposisional, saya terpaksa membahas ini terlebih dahulu sebelum kita akan membahas tentang pokok ajaran dalam doa Bapa Kami ini. Ini pun sebenarnya termasuk ajaran penting, karena ini peringatan yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah perihal kemunafikan, dan yang kedua perihal kata-kata dalam doa. Nah, itu peringatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Dengarkan baik-baik ya. Sebab apa? Sebab setiap kali pembahasan saya selalu mengajak kita membaca firman. Mengapa? Karena ketika firman kita dengar, firman itulah yang bekerja dalam hati kita. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman kita bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan. Saya bacakan ayatnya bagi kita dari Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang pertama, Tuhan peringatkan perihal kemunafikan. Tuhan berkata, jangan berdoa seperti orang munafik. Jadi orang-orang Farisi disebut sebagai orang-orang munafik. Mereka berdiri di tepi jalan. Mereka berada di tempat-tempat yang umum, yang mudah dilihat orang, di persimpangan jalan, supaya mereka dilihat orang bahwa mereka sedang beribadah, bahwa mereka sedang berdoa, bahwa mereka itu rohaniawan. Tuhan memberikan peringatan ini penting bagi kita, supaya jangan berlaku munafik. Apa itu munafik? Munafik itu di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dari kata pokritai, yang kata dasarnya adalah hupokrites. Nah, kata Yunani hupokrites ini biasanya dipakai untuk para pemain drama, para pemain sandiwara. Jadi mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan diri mereka sendiri. Mereka bersandiwara. Ini peringatan bagi kita. Kalau berdoa, kalau beribadah, jangan bersandiwara. Mereka melakukan sandiwara ini dengan motivasi mereka supaya dilihat orang, menganggap diri mereka ini sedang beribadah dan mereka mendapat pujian. Itu bagian yang akan mereka dapatkan. Tetapi sebaliknya Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang engkau minta. Tuhan tahu apa yang kita minta kepadanya. Maka Tuhan berkata, tidak perlu harus mencari tempat yang banyak dilihat orang. Tetapi justru Tuhan mengajarkan, masuklah ke dalam kamar. Inilah Tuhan kita yang tidak terbatas. Dia sanggup mengenal, mengetahui, melihat kita yang sedang berdoa kepada Dia. Dan dari situlah Tuhan berkenan akan kehidupan kita. Itulah doa yang berkenan sebenarnya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita harus akui, dalam beribadah, dalam berdoa, kita sering munafik. Kita sering bersandiwara. Karena sebagai rutinitas, karena sebagai persyaratan, kita harus melakukannya. Tetapi Tuhan menghendaki kita berdoa yang sebenarnya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita melakukan penyembahan kepadanya dan Dia mengetahui, mengenal isi hati kita. Itu yang pertama, perihal kemunafikan. Kemudian yang kedua, perihal kata-kata dalam doa. Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, peringatan yang kedua ini, kita tidak perlu bertele-tele ketika berbicara kepada Tuhan.
Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan memberikan yang terbaik lebih dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita minta. Tuhan memberi lebih dari itu. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka berdoa melakukannya seperti mantra. Mereka mengucapkan kata yang berulang-ulang. Para penafsir Alkitab berkata, ini basa-basi dengan Tuhan. Ini perkataan yang sia-sia, yang tidak dibutuhkan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dalam contoh praktisnya, misalnya sya, baba, baba. Dalam bahasa Yunani, kata ini diterjemahkan dari kata batalogesete. Kata dasarnya adalah batalogeo. Diterjemahkan sebagai ngoceh atau bubble, ya. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu. Sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tetapi di sini kita memahami bahwa yang Tuhan inginkan dari kita, kita berbicara dengan Dia, menyampaikan penyembahan, menyampaikan pemujaan, menyampaikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, dan bersekutu dengan Dia melalui kata-kata indah, kata-kata terbaik dalam penyembahan kita kepada Dia. Itulah doa yang diinginkan oleh Tuhan kita, Bapa Surgawi kita. Maka Ia akan berkenan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan berkata, jangan bertele-tele. Kadang-kadang orang berdoa itu diukur dengan panjang pendeknya doa. Kalau orang itu doanya lebih panjang, itu lebih baik. Atau doanya lebih indah, kata-kata puitis dan segala macamnya. Dan bahkan ada yang juga yang bertele-tele, yang diulang-ulang. Untuk orang-orang zaman sekarang dijadikan mantra. Supaya apa? Supaya Tuhan sungguh-sungguh mengerti. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan Yesus mengajak kita, memperingati kita supaya tidak berlaku seperti itu. Sesungguhnya Tuhan tahu kita sedang berdoa. Maka Tuhan menyuruh kita masuk saja ke dalam kamar. Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang Tuhan dengan caranya mencegah kita dengan cara yang terbaik. Mungkin saja kita mau berangkat, tetapi cara Tuhan mencegah kita dengan banyak hal, sehingga akhirnya kita tidak jadi berangkat. Tetapi kita baru tahu bahwa mungkin kendaraan yang sedianya kita tumpangi itu mengalami kecelakaan. Dalam hal inilah Tuhan mencegah kita. Dia sedang merancangkan yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita itu adalah yang terbaik untuk kemuliaannya. Supaya kita melihat kemuliaannya, supaya kita merasakan kemuliaannya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ini bukan soal teori, ini bukan soal penjelasan yang sedemikian panjang lebar, tetapi soal komitmen kita mempraktekkannya. Sebelum kita masuk pada pokok inti pembahasan dari ajaran doa Bapa Kami, saya mengajak kita berkomitmen. Kita akan mengakhiri sesi pendahuluan ini. Kita akan melanjutkan, namun pada bagian terakhir ini, saya mau sampaikan hal penting juga, bahwa di dalam doa harus melibatkan Allah Tritunggal. Kita berdoa kepada Bapa Surgawi, kepada Allah Bapa. Kita berdoa melalui atau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan kita berdoa oleh pimpinan Roh Kudus. Allah Tritunggal terlibat di dalam doa yang kita naikkan. Ingat itu, berdoa kepada Bapa, berdoa di dalam nama Yesus, berdoa oleh pimpinan Roh Kudus. Berdoa oleh pimpinan Roh Kudus kita temukan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian dulu untuk sesi pendahuluan ini. Kita akan lanjutkan. Sekali lagi saya mengajak kita berkomitmen berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur, memuja Dia lewat kata-kata terbaik kita. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Tuhan memberkati. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.